Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, makanya diulang lagi. Padahal mah lupa. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Musholla Al-Istiqomah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati, rahimakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan khusus untuk saudara Sapik ya, Muhammad Sapik ya. Minta doa beliau kepada kita. Alhamdulillah beliau dengan izin Allah hari Rabu kemarin beliau beli mobil dan mobilnya sekarang dipakai nganter saya. Alhamdulillah barokah, insya Allah barokah, insya Allah. Kita doakan semoga beliau yang telah membeli mobil tersebut, kita doakan semoga mobilnya dipakai kemanapun, jarak dekat maupun jarak jauh, tentunya untuk hal-hal yang baik. Semoga senantiasa berada dalam keselamatan, berada dalam rahmat Allah, berada dalam lindungan Allah, oleh Allah dijauhkan dari hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga diberikan kelancaran mobilnya, diberikan kesehatan mobilnya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemiliknya. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat apa yang kita maksud malam ini semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang hadir juga keluarga kita, saudara kita, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah semoga selalu diberikan kesehatan, dengan kesehatan yang barokah, johir batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang dimaksud oleh saudara Muhammad Sapik terkait barang yang telah dibelinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Buka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'annal ghala wal bala wal waba wal amrada kullaha wal bakhsa wal munkar wasyifal mukhtalifah wasyadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi baladina haja khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah wa bi karamatiha wa bi mu'jizatiha an tuhassila maqsuda Muhammad Sapik an sayyaratihi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yawmal hisab. Sayyidina Muhammadin as-sabi'i yawmal hisab. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik Sihab. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik Sihab. Wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab. Wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi asalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 186. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, katakanlah olehmu kepadanya bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengijabah
doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi atau melaksanakan segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian firman Allah terdapat dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 186. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka telah menunjukkan sikap mereka, yaitu bersikap takabur, bersikap sombong kepada Allah, seakan-akan mereka tidak membutuhkan Allah. Padahal disadari ataupun tidak disadari, kita ini hidup di alam dunia butuh Allah, karena Allah yang maha segalanya, Allah yang memberi kita segalanya. Kesehatan badan kita itu diberi oleh Allah, umur kita diberi oleh Allah, rezeki dan lain sebagainya, semuanya adalah merupakan karunia dari Allah. Maka ketika seorang hamba Allah tidak mau berdoa kepada Allah, sungguh dia telah bersikap takabur, telah bersikap sombong kepada Allah, seakan-akan dirinya tidak membutuhkan Allah, padahal dia sangat membutuhkan Allah. Sehingga dalam Al-Quran surah 40 Al-Mu'min juz 24 ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu doamu, akan kupenuhi bagimu permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, yakni tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian firman Allah surah 40 Al-Mu'min juz 24 ayat 60. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa bahwa ada 10 perkara yang dapat menyebabkan doa-doa kita tidak didengar oleh Allah. Doa-doa kita diabaikan oleh Allah, tidak dianggap, tidak dihiraukan, tidak diijabah, tidak direspon. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau menjelaskan kepada kita, matat qulubukum fi asrati asya'a. Al-awalu arabtumullah falam tu'addu haqqa, wasani qarantum kitaballahi wa lam ta'malu bih, wasalisu adda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah, warrabi'u adda'aitum adawata syaitan wa waffaqtumuh, wal khamis ahbabtumul jannata wa lam ta'malu li ajlih, wasadis karihtumun nara wa fa'altum ma'asi, wasabi' tubsiruna al-qajata fi aini akhika wa nasiyal jaja'a fi ainaika, wasamin atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, watasi ta'muruna biz zakah wa la ta'dunaha, wal asir tattabi'una al-janazata wa lam tatta'idhu biha. Nah, ini keterangan dari Syekh Ibrahim bin Adham tentang 10 perkara yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah, tidak direspon, tidak didengar, diabaikan, tidak dihiraukan. Baik, kita lihat satu persatu dari 10 perkara tersebut yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Maka kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari 10 perkara tersebut agar setiap doa kita selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau yaitu kalian mengenal Allah, arabtumullah. Kalian mengenal Allah. Kalian tahu, kalian mengenal bahwa Allah adalah Tuhan kalian. Tapi kalian tidak mau menunaikan haknya Allah. Kalian tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah.
malah justru kalian berbuat durhaka kepada Allah, melakukan berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan munkarat yang membuat Allah benci kepada kalian. Kalian mengenal kepada Allah, tapi kalian tidak mau berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah. Hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk kita bermohon kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara pertama yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah, yaitu araftumullah, kalian mengenal Allah, falam tu'addu haqqo, akan tetapi kalian tidak menunaikan, tidak memenuhi haknya Allah. Kemudian yang kedua, kalian membaca kitab Allah, qara'tumul kitab, kalian membaca kitab Allah, membaca kitab Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Al-Quran dibaca, tapi isinya tidak diamalkan. Al-Quran dibaca, tapi isinya diinjak-injak. Contoh, kalian baca Al-Quran, ayat tentang sholat, seperti aqimus sholat, dirikan sholat, tapi kalian melalaikan sholat. Kalian menganggap remeh terhadap perintah sholat. Kalian bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Baca ayat Al-Quran tentang sholat, tapi kalian melalaikan sholat. Kan ini artinya kita menginjak-injak Al-Quran, melecehkan Al-Quran, ngejek sama Al-Quran. Kalian baca ayat tentang zakat, tapi kalian tidak mau zakat. Kalian baca ayat tentang sedekah, tapi kalian bersikap bahil, kikir, bin pelit, bin medit, tidak mau bersedekah, tidak mau membelanjakan harta kalian di jalan Allah. Itu kan artinya kalian menginjak-injak Al-Quran. Ayatnya kalian baca, tapi isinya kalian abaikan. Padahal yang penting isi. Coba kalau kita beli duren, kira-kira yang mau dimakan sama kita kulitnya apa duren isinya? Hah? Berarti kalau kita beli durian, yang penting, yang kita tuju, yang kita maksud apa? Cangkangnya apa isinya? Bapak-bapak kalau umpama dikasih durian mau, tapi nggak ada kulitnya, nggak ada cangkangnya, duriannya ada di tengah jalan, diambil nggak kira? Nah, kulit penting, isi pun penting. Kulit penting untuk menjaga isi lebih penting. Nah, jadi jangan sampai kalian ya membaca Al-Quran, tapi isi Al-Quran diinjak-injak, isi Al-Quran diabaikan. Kalian baca ayat tentang menuntut ilmu, tapi kalian malas menuntut ilmu. Kan ini artinya kita menginjak-injak Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk diamalkan isinya. Karena kata Allah, syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ini isinya petunjuk Allah. Nah, kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, itu artinya kita menjalankan petunjuk dari Allah. Siapapun yang menjalankan petunjuk Allah, insya Allah akan selalu berada dalam petunjuk Allah, akan selalu berada dalam hidayah Allah, akan selalu berada dalam jalan kebenaran, akan selalu berada di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Orang yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang diamalkannya akan menuntun dirinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qada ila jannah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan memberikan syafaat, Al-Qur'an akan memberikan pertolongan man ittaba'ahu qada ila jannah, yaitu kepada orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, kepada orang yang mau mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, kata Nabi, qadahu ila jannah, kelak di hari kiamat Al-Quran akan memegang tangannya, menuntun tangannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk dipelajari isinya, untuk dikaji, untuk digali isi kandungannya, supaya kita dapat petunjuk dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita paham, mengerti isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran kita jadikan pedoman hidup, kita jadikan way of life, kita jadikan pandangan hidup, kita jadikan imam dalam kehidupan kita.
Itu yang kedua yang menyebabkan doa kita nggak didengar. Kita suka baca Quran tapi isinya diinjak-injak. Qurannya dibaca tapi isinya nggak diamalkan. Itu membuat doa kita nggak didengar oleh Allah. Yang ketiga, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Adda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengaku bahwa kalian cinta kepada Rasulullah, wa taraktum sunnatah, tapi kalian tinggalkan sunnah-sunnah beliau. Ngaku cinta sama Rasul, tapi sunnah Rasulullah ditinggalkan. Itu bohong pengakuan cintanya, palsu, hoak, itu hoak. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus mengamalkan sunnah beliau secara istiqomah, secara komitmen konsisten. Jangan ngaku cinta sama Rasul kalau kita tidak mau mengamalkan sunnah beliau. Pan kata beliau dalam hadis, beliau pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mengamalkan sunnahku, maka sungguh berarti ia benar-benar cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dengan menjalankan sunnah-sunnahku, kana ma'i fil jannah. Ini jaminan dari Rasulullah. Kana ma'i fil jannah, maka adalah ia nanti akan bersamaku berada di dalam sorga. Ini jaminan dari Rasulullah bagi umatnya yang mengamalkan sunnah beliau. Tapi kadang-kadang sunnahnya dipilih-pilih. Ya, kadang-kadang nih bagi para kaum ada nih, ketika pengen kawin lagi, alasannya mau menjalankan sunnah Rasul katanya. Ketika mau berpoligami, emang sunnah Rasul kawin lagi aja? Emang sunnah Rasul poligami doang? Coba lihat tahajudnya kita amalkan tidak tiap malam. Pas giliran pengen kawin, alasannya sunnah Rasul. Pas tahajud malas. Itu hoak itu. Para jamaah yang sunnah Rasul itu banyak, bukan kawin doang. Para jamaah, nah itu yang ketiga yang menyebabkan doa kita enggak didengar oleh Allah. Kita mengaku cinta Rasulullah, tapi sunnah beliau ditinggalkan. Padahal dalam hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, man ahya sunnati falahu ajru mi'ati syahidin. Man ahya sunnati daholal jannah. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, sunnah Rasulullah, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid, dan baginya wajib masuk ke dalam sorga. Yuk, kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah, yuk kita laksanakan perintah-perintah Rasulullah. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Seperti perintah sholat, perintah ngaji, perintah duduk di majelis ilmu, di pelayanan rutin. Itu perintah Rasul. Jadi kalau kita ngaku cinta Rasul, yang ngajinya harus rajin. Konsekuensinya seperti itu. Jangan ngaku cinta Rasul tapi ngaji nggak pernah. Bohong itu. Para jamaah, kita persingkat, sudah masuk waktu Isya. Yang keempat, kalian menyatakan diri bahwa kalian memusuhi syaitan, tapi kalian selalu menuruti ajakan syaitan. Kalian katakan bahwa syaitan adalah musuh saya, iblis adalah musuh bebuyutan saya. Tapi ajakan-ajakan setan, bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan, bujukan-bujukan dan rayuan setan, kalian perturutkan. Itu namanya bohong. Ngaku kalau setan musuh kita, tapi ajakannya diturutin. Nah, ini perkara yang keempat yang dapat menyebabkan doa kita enggak didengar oleh Allah. Kalau kita mengatakan bahwa syaitan musuh kita, maka ajakan-ajakan syaitan jangan diikutin. Begitu konsekuensinya. Yang kelima, kalian ingin masuk ke dalam sorga, tapi kalian tidak mau beramal untuk ke sorga. Mimpi. Ditanya, lu pengen masuk sorga kagak? Pengen dong. Kalian pengen masuk surga tapi tidak mau beramal untuk ke surga. Ketika ditanya, lu pengen masuk surga? Pengen dong. Pengen banget. Bener, swear. Aku pengen masuk surga.
tapi sholat kagak, ngaji kagak, sodakoh kagak, baca Quran kagak, ibadah kagak, itu bohong. Pengakuannya itu mimpi. Nah, ini perkara yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Kita ingin masuk surga, tapi kita malas melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Yang keenam, kalian tidak mau masuk neraka, tapi kalian selalu berbuat durhaka kepada Allah. Enggak mau masuk neraka, tapi kelakuannya tiap hari berbuat dosa, numpuk-numpuk dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Katanya enggak mau masuk neraka, tapi perbuatan-perbuatan ahli neraka selalu kau kerjakan tiap hari. Nah, ini yang menyebabkan doa kita enggak didengar oleh Allah. Yang ketujuh, kalian selalu mengorek-ngorek kesalahan saudara kalian, tapi terhadap kesalahan diri kalian sendiri kalian selalu melupakannya. Jadi pinter ngorek-ngorek kesalahan orang lain, padahal kesalahan dirinya banyak tapi tidak diintrospeksi. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan nampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kesalahan orang lain yang dikorek-korek, yang diurusin, tapi kesalahan dirinya sendiri banyak dilupakan. Ini perkara yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sering berdoa tapi sampai saat ini nggak dijabah, kita seharusnya introspeksi diri. Selama ini apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan? Jangan suudzon sama Allah. Kemudian yang kedelapan, kalian menyuruh kepada orang lain supaya berbuat kebaikan, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri, tidak mau berbuat baik. Yang kesembilan, kalian menyuruh zakat, tapi kalian tidak mau bayar zakat. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, kalian suka mengantarkan jenazah ke kuburan. Kalau ada yang mati, kita takziah, bahkan kita ikut menyolatkan jenazah, bahkan ikut memandikan jenazah, kemudian kita ikut menyolatkan, bahkan kita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan untuk dikebumikan, untuk dikuburkan. Tapi hati kalian mati, tidak dapat mengambil pelajaran atau nasihat daripadanya, yakni bahwa suatu saat kalian pun akan mati menjadi jenazah seperti yang kalian antarkan ke kuburan hari ini. Maka hendaklah kalian bersegera untuk selalu memperbanyak amal ibadah kepada Allah, sebelum akhirnya nanti kalian pun pasti akan mati. Mau tidak mau, apabila ajal datang pasti kita akan mati. Kita pun akan menjadi jenazah, kita pun akan menjadi mayit, kita pun akan menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur. Sementara rumah yang kita tinggali sekarang di dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Istri yang cantik akan menjadi janda, anak-anak kita akan menjadi yatim, kemudian harta benda kita, rumah kita, mobil kita, jabatan kita, semuanya itu akan menjadi harta peninggalan, harta pusaka. Lalu apa yang kita bawa untuk menghadap Allah kalau bukan amal soleh? Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Sadar bahwa hidup kita di alam dunia bukan untuk selamanya. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, apabila ajal kematian datang merenggut nyawa kita yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya datang kematian itu. Yuk kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian sebagaimana Rasulullah bersabda, wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, persiapkan dirimu, kata Rasulullah, untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang kepada kalian walaupun kalian tidak mau. Rasulullah SAW telah bersabda, kafa bil mautil mar'i mu'ijo. Cukuplah dengan kematian seseorang. Hal itu menjadi nasihat yang baik buat kita. Artinya siapapun kita, pasti kita akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Allah menegaskan, kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yuk kita bacakan Fatihah khusus untuk ahli kubur kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita yang telah meninggal dunia, yang saat ini sedang menunggu kita di alam kubur. Kita bacakan Fatihah khusus untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, juga untuk putri dari Bapak Ripaan yang kemarin waktu hari Jumat meninggal dunia, yaitu yang bernama Fitri. Juga untuk saudaranya Bapak Ujang Mulyadi Cikarang Tekel, yaitu Bapak Ustadz Mukmin Muhlis
Kita doakan semoga mereka semuanya di alam kubur senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Diterima imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya, dan diampuni segala dosanya. Dan semoga mereka dijadikan ahli surga, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah monalik ya Rabbi asa. Apa kata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Uhailal judi wal karami. Raqiban bana Sallu ala nabi. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Demikian, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.